Dengarkanlah. Di dunia yang lebih senang menghakimi ketimbang memahami, tak banyak yang sudi berhenti sejenak untuk benar-benar melihat siapa Duryodhana itu sebenarnya. Di tengah debu dan denting perang yang tak berkesudahan, Duryodhana terus disebut dalam nada benci, tapi jarang benar-benar dimengerti. Duryodhana dibesarkan dalam istana, tapi jiwanya tumbuh dalam bayang-bayang dendam. Duryodhana dicap sebagai musuh, tapi apakah dunia pernah memberinya ruang untuk menjadi sahabat? Ini bukan sekadar kisah wayang, ini adalah cermin kehidupan tentang harga diri, luka yang tak terlihat, dan perjuangan menjadi manusia di dunia yang lebih senang menghakimi ketimbang memahami. Setelah menonton video ini, mungkin Anda akan menemukan sesuatu yang tak pernah Anda duga, bahwa di balik sosok yang dibenci, tersimpan pelajaran tentang memaafkan dunia. Duryodhana bukan hanya tentang ambisi dan amarah. Ia adalah cermin dari banyak jiwa yang terluka, yang hanya ingin diakui, tapi memilih jalan yang kelam untuk meraihnya. Nama Duryodhana hampir selalu hadir sebagai lambang kejahatan. Sebutan Durjana, raja yang serakah, penghasut perang, telah melekat begitu kuat dalam benak banyak orang. Tapi, adakah yang benar-benar mencoba mengerti apa yang terjadi jika kita menyingkap tabir dan melihat Duryodhana bukan hanya dari apa yang ia lakukan, tapi dari apa yang ia alami? Sejak kecil hingga akhir hidupnya, Duryodhana tidak lahir sebagai penjahat. Ia lahir sebagai putra sulung dari Raja Dhritarashtra, pangeran pertama dari Hastinapura. Sejak kecil, ia tumbuh dengan satu keyakinan bahwa suatu hari nanti, tahta itu akan menjadi miliknya. Tapi, kenyataan yang ia hadapi tak seindah harapan. Ayahnya, Dhritarashtra, sebenarnya adalah putra tertua kerajaan. Namun karena matanya buta, tahta diserahkan kepada Pandu, adik kandungnya. Duryodhana tumbuh dengan melihat ayahnya duduk di kursi cadangan, bukan kursi raja. Dan luka itu mengendap di dalam jiwanya. Mengapa kebutaan mata membuat ayahku dianggap tak layak memimpin? Apakah kelahiran dan kondisi fisik menentukan takdir seorang manusia? Duryodhana tidak pernah mendapat jawaban. Saat Pandu meninggal di hutan, dan para Pandawa kembali ke istana, semua mengira Duryodhana akan naik tahta. Tapi tidak. Tahta itu kembali tidak diberikan kepada ayahnya, dan bukan pula kepadanya, melainkan kepada Yudhishthira, putra tertua Pandu. Putra dari raja sementara menggantikan putra dari raja yang sah. Dari sudut pandang Duryodhana, ini adalah perampasan kedua. Pertama dari ayahnya, lalu kini dari dirinya sendiri. Di depan orang banyak, Yudhishthira disebut adil dan berbudi luhur. Tapi di hati Duryodhana, yang ia lihat adalah perebutan hak atas nama kebaikan. Dan disinilah rasa pahit itu mulai mengakar. Jika dunia hanya memilih yang terlihat baik, bagaimana nasib orang seperti aku dan ayahku? Duryodhana tidak sempurna. Ia keras, bangga, dan mudah terbakar amarah. Tapi di balik semua itu, ia adalah anak yang berusaha membela martabat ayahnya. Ia membangun kekuatan bukan hanya demi kekuasaan, tapi juga demi harga diri yang direnggut sejak lahir. Ketika ia menolak membagi kerajaan kepada Pandawa, banyak yang menyebutnya serakah. Tapi dari matanya, itu adalah bentuk perlawanan. Jika hakku dirampas, mengapa aku harus terus mengalah? Duryodhana tak pernah minta dikasihani. Ia hanya ingin dianggap pantas sebagai pewaris sah Hastinapura. Tapi,
tak ada yang mendengar jerit batinnya. Duryodhana memang kalah dalam perang Bharatayuddha. Duryodhana memang gugur di medan Karuksetra. Tubuhnya remuk, tertipu oleh siasat, dan namanya terus hidup sebagai lambang kebencian. Sejarah menuliskannya sebagai tokoh antagonis, tapi bukankah sejarah selalu ditulis oleh yang menang? Kita hidup di zaman yang cepat menghakimi, tapi terlalu malas untuk memahami. Duryodhana tidak pernah sempurna, tindakannya keliru, ucapannya keras, jalannya penuh api. Ia membuat banyak kesalahan. Tapi jika kita menengok lebih dalam, mungkin kita akan menemukan bahwa ia hanyalah manusia seperti kita. Seorang anak yang ingin membanggakan ayahnya. Seorang anak yang tumbuh di bawah bayang-bayang penolakan. Seorang lelaki yang takut kehilangan harga diri. Seorang pangeran yang ingin merasa layak. Seorang pangeran yang merasa tak pernah diinginkan. Ia berjuang bukan hanya melawan Pandawa, tapi juga melawan luka-luka batin yang tak pernah sembuh. Sebelum tidur malam ini, cobalah tanyakan ke dalam diri, apakah selama ini pernah menghakimi seseorang sebelum benar-benar mengenalnya? Berapa banyak orang yang kita anggap jahat, padahal mereka hanya merasa ditinggalkan? Berapa banyak nama yang kita hina, padahal mereka cuma ingin dianggap berharga? Dan berapa kali kita sendiri menjadi Duryodhana, berlari dalam amarah, padahal yang ingin kita cari hanyalah penerimaan. Mungkin malam ini, kisah Duryodhana dapat mengajari kita untuk menjadi manusia yang lebih bijaksana. Duryodhana bukan hanya cerita tentang peperangan, ia adalah cerita tentang manusia, tentang kita semua, tentang betapa sulitnya memaafkan dunia.